sekilas mengenai Mazmur 4 ayat 2-9. Sesuai dengan apa yang ada di ayat pembuka bahwa Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Dan isinya itu adalah berupa keluhan. Keluhan tentang apa? Khususnya di ayat 3 ada keluhan di situ mengenai kemuliaannya yang dinodai. Artinya kemanusiaannya yang utuh itu sedang dinodai. Nah, ada penafsir yang berkata bahwa penodaan kemuliaannya itu bisa berupa fitnah atau semacam hoax yang dibangun untuk menjatuhkan Daud. Dan seperti yang diungkapkannya di situ, ada penggalan kalimat di situ, berapa lama lagi. Dan itu diulang ya di ayat yang ketiga itu, berapa lama lagi. Dan kita tahu bahwa kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat-kalimat keluhan di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi tindakan orang-orang yang menodai atau yang memfitnah atau yang mencoba menjatuhkan dia itu, berapa lama lagi mereka dibiarkan berbuat seperti itu. Nah, Mazmur ini lebih mengarahkan kita atau mengajak kita untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini. Ya, hal-hal yang seperti ini. Yang pertama, kita lihat bahwa Daud atau sang pemazmur itu, dia menghadapi hal yang seperti ini dengan berseru kepada Allah. Ya, berseru kepada Allah. Ayatnya yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Salah satunya tempat dia untuk berseru dari kondisi dinodai seperti itu adalah kepada Allah. Itu sikap yang paling lumrah dilakukan oleh seorang yang percaya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam menghadapi situasi seperti itu, amarah jangan sampai menguasai hidup kita. Oke? Jadi di ayatnya yang ke-5 di situ dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Ya, biarlah kamu marah. Jadi ini bukan berarti kita dilarang sampai kita tidak berbuat apa-apa ketika kita dinodai seperti itu, ketika kita seperti kata penafsir itu difitnah, disaksikan sesuatu yang dusta bagi kita, lalu kita udah nyerah aja berdiam diri. Enggak. Di dalam ayatnya yang ke-5 di situ, biarlah kamu marah. Marah dalam artiannya, istilahnya menanggapi apa yang diperlakukan kepada kita itu. Ya. Dan di situ dikatakan jangan berbuat dosa. Ya. Jadi silakan menanggapi apa yang dilakukan oleh orang, tapi ingat jangan berbuat dosa. Artinya jangan sampai kemarahan itu menguasai emosinya kita sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri, dan tentunya ketika seseorang tidak mampu mengendalikan diri, dia akan jatuh dalam sesuatu yang fatal. Itu poin yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-8, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Mari melihat bahwa dalam segala situasi, dalam kondisi diserang atau dijelekkan atau difitnah seperti itu, ingatlah bahwa berkat dari Allah, kelimpahan dari Allah itu sudah kita terima. Dan itu membentengi kita untuk tidak terhanyut dalam kondisi mengasihani diri sendiri, tapi kita melihat kemuliaan Allah dengan sukacita yang telah menjaga, memelihara, mencukupkan kebutuhan, dan tetap memberikan hidup sampai pada saat ini. Ya.
Kita melihat misalnya ya di dalam ayatnya yang ke-8 tadi itu, dia memberikan semacam perbandingan di situ. Ada komparasi di situ. Sukacita yang sudah menjadi milik kita itu lebih daripada orang-orang yang mendapatkan kelimpahan gandum dan anggur. Jadi sukacita dari Allah, sukacita surgawi itu tidak bisa dikalahkan oleh materi yang ada di dalam dunia ini. Apakah itu gandum ataupun itu anggur. Artinya materi yang ada di dalam dunia ini yang biasanya menyenangkan orang, itu tidak bisa menandingi sukacita yang dihadirkan oleh Allah bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Sehingga di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi ketenangan itu yang menjadi upah orang-orang yang bersandar pada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat kita berkeluh kesah, tempat kita mengadu. Dan ketika kita menyikapi segala sesuatu yang menodai kemuliaannya kita, seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga itu, maka dari situlah kita beroleh ketenangan. Ketenangan untuk apa? Ketenangan untuk menjalani hidup dengan bersandar dan bergantung pada Tuhan. Makanya ada kalimat di situ tadi dikatakan, lalu segera tidur. Aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Tidur di dalam artian ini adalah menikmati ketenangan. Ya saudara, menikmati ketenangan. Jadi orang-orang yang bersandar pada Tuhan, yang menyerahkan kepada Tuhan segala keluh kesah hidupnya, segala pergumulan, segala tantangan, segala apapun yang mengganggu atau membuat dirinya terganggu, apakah itu fitnah orang, hoax yang disampaikan oleh orang kepada kita, itu tidak akan pernah mempengaruhi sukacita yang kita miliki, yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Ya, jadi saudara, ini seperti perikopnya, doa pada malam hari, artinya mendapatkan ketenangan ketika kita bersandar kepada Tuhan Allah kita yang hidup, yang akan menjawab setiap pergumulan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekali lagi, hal yang terpenting sebenarnya dalam nats ini adalah bagaimana kita menyikapi tindakan orang yang menodai kemuliaannya kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.